Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai proses penelitian kuantitatif, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhananya lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu didapat dari masalah yang diidentifikasi. Kemudian ada landasan teori, yaitu menjawab rumusan masalah. Kemudian ada rumusan hipotesis, yang hipotesis artinya jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kemudian dibuktikan kebenaran secara empiris atau nyata. Dilakukan pengumpulan data pada populasi tertentu. Namun, karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka digunakan sampel yang diambil dari populasi. Kemudian, dalam penelitian ilmu sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga membuat peneliti harus mengembangkannya sendiri. Agar instrumennya dapat dipercaya, maka harus diuji validasi dan reliabilitasnya. Mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen dapat berbentuk non-test, dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman, observasi, dan wawancara. Kemudian data yang sudah terkumpul di pengumpulan data itu dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang sudah diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sedangkan saran adalah yang diberikan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, kami akan membahas masalah dan sumber masalah. Yang pertama yaitu masalah. Masalah menurut Tuckman dalam buku Sugiono, yaitu setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Lalu, sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Lalu untuk menentukan masalah dapat diketahui atau ditemukan apabila satu, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan. Namun seiring perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan tidak menghasilkan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Misalkan perusahaan telah merencanakan untuk membangun strategi marketing seperti A. Perusahaan telah merencanakan untuk menargetkan membangun penjualan pada tahun 2020 itu sebesar misal ratusan miliar. Tetapi kenyataannya kebalikan sehingga karena fenomena COVID yang berpengaruh terhadap penjualan ataupun terhadap laba ruginya, sehingga kita dapat mengambil masalah penelitian dan fenomena tersebut. Apakah masalah
masalahnya sehingga apa yang telah direncanakan tidak menghasilkan kenyataan. Jadi untuk menemukan masalah dapat diperoleh dengan cara melihat dari adanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Lalu yang ketiga, adanya pengaduan. Dalam suatu organisasi yang terjadi tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Misalkan IndiHome, yang merupakan layanan internet di mana banyak sekali penggunanya. Ternyata setelah kita teliti, kita wawancara customer service-nya, ternyata banyak sekali aduan dari pelanggan-pelanggan yang mengeluh kualitas layanan semakin buruk. Misalnya seperti internet yang lemot. Jadi masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Lalu yang keempat ada kompetisi. Misalkan perusahaan A dengan perusahaan B tidak dapat bersaing secara sehat, maka adanya kompetisi tersebut akan menyebabkan suatu masalah. Rumusan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dengan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan oleh masalah. Bentuk-bentuk rumusan masalah terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, yang ketiga rumusan masalah asosiatif, yang terbagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik, dan yang keempat adalah rumusan masalah komparatif asosiatif. Bentuk rumusan masalah deskriptif, komparatif, asosiatif, komparatif asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Contohnya, seberapa tinggi tingkat kinerja kabinet bersatu. Contoh lainnya, seberapa tinggi tingkat efektivitas kebijakan mobil berpenumpang 3 di Jakarta. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan B? Contoh lainnya, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta, nasional, dan perusahaan asing? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah asosiatif terbagi di 3, yaitu yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan, atau bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contohnya, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah kejahatan? Contoh lainnya, adakah hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan sepatu yang dibeli? Yang kedua, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, atau ada variabel independen atau yang mempengaruhi, dan ada variabel dependen atau yang dipengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Contoh lainnya, seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja karyawan?
Yang terakhir, ada hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Tidak diketahui mana variabel independen atau yang mempengaruhi dan mana variabel dependen atau yang dipengaruhi. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi. Contoh lainnya lagi, hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Yang terakhir adalah rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah komparatif asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan korelasi kualitas pelayanan dengan nilai penjualan antara di toko A dengan toko B? Contoh lainnya, adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antara lembaga pemerintah dan swasta? Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contoh variabel yaitu tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam variabel. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, terikat. Yang kedua yaitu variabel dependen, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, berikut ini merupakan contoh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Di sini ada komitmen kerja sebagai contoh dari variabel independen dan produktivitas kerja sebagai contoh dari variabel dependen. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu sebab dan akibat. Dengan adanya komitmen kerja itu sendiri, maka timbullah sebuah produktivitas dalam kerja. Selanjutnya yaitu variabel moderator. Adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contohnya yaitu di sini ada motivasi belajar sebagai contoh dari variabel independen, hasil belajar sebagai variabel dependen, dan lingkungan belajar sebagai variabel moderator. Dengan adanya motivasi belajar, maka timbul sebuah hasil belajar. Namun hasil belajar itu sendiri dipengaruhi dari bagaimana lingkungan belajarnya. Selanjutnya yaitu variabel intervening. Adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen secara tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Berikut ini merupakan contoh hubungan antara variabel independen, intervening, dan dependen. Di sini ada kualitas pelayanan sebagai variabel independen, lalu kepuasan konsumen sebagai variabel intervening, dan loyalitas konsumen sebagai variabel dependen. Dengan adanya sebuah pelayanan konsumen yang baik, secara tidak langsung akan memberikan kepuasan kepada konsumen itu sendiri, sehingga timbul sebuah loyalitas dari konsumen. Model hubungan antar variabel paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik
analisis statistik yang akan digunakan. Yang pertama ada model hubungan antar variabel yang sederhana. Model penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Kemudian yang kedua ada model sederhana berurutan. Dalam model ini terdapat lebih dari 2 variabel, tetapi hubungannya masih sederhana. X1 adalah kualitas input, X2 adalah kualitas proses, X3 adalah kualitas output, Y adalah kualitas outcome. Yang ketiga ada model ganda dengan 2 variabel independen. Dalam model ini terdapat 2 variabel independen dan 1 dependen. Dalam paradigma ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif. 3 korelasi sederhana dan 1 korelasi ganda. Yang keempat, ada model ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen, X1, X2, dan X3, dan 1 independen yaitu Y. Yang kelima, ada model hubungan variabel ganda dengan 2 variabel independen. Yang keenam, ada model hubungan variabel ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Dalam paradigma ini terdapat 2 variabel independen, yaitu X1 dan X2, dan 2 variabel dependen, yaitu Y1 dan Y2. Yang ketujuh, ada model jalur. Terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melalui variabel antara atau bisa langsung ke sasaran akhir. Menemukan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menemukan masalah. Jadi, dalam menentukan masalah itu, langkah pertama adalah seseorang dapat melakukan dengan menganalisis masalah tersebut. Langkah kedua, selanjutnya adalah kita dapat menentukan masalah yang penting, masalah yang kurang penting, dan masalah yang tidak penting. Langkah ketiga yaitu menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan cara melakukan analisis masalah menggunakan bantuan penyusun ke dalam pohon masalah. Berikut ini adalah contoh analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi masalah sehingga produktivitas pegawai rendah menggunakan pohon masalah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.